Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oki Saputra dengan NIM 2019-11234. Saya dari kelas B. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai tugas yang diberikan. Itu tugas mikroprosesor yang mana dosen pengampunya itu Bapak Agung Untoro, ST, MSc. Nah, baik. Untuk tugasnya itu berupa menjelaskan bagaimana cara kerja dari mikroprosesor sistem. Nah, bisa dilihat dari gambarnya ini, bisa dilihat dari gambar. Nah, dari gambar ini, di gambar ini kita memberikan instruksi yang kita misalkan kita akan mengirimkan sebuah angka 25H yang ada di dalam ROM. Kemudian simpan dalam RAM pada alamat 2500. Nah, untuk menjalankan instruksi tersebut, bagaimana caranya? Itu ada beberapa stepnya. Nah, untuk step yang pertama, itu sebuah mikroprosesor harus mengumpulkan instruksi-instruksi dan dari alamat yang ada di RAM. Jadi, mengecek untuk instruksi-instruksi apa saja yang ada di dalam ROM. Jadi dari instruksi mikroprosesor ini mengirimkan alamat melalui address bus, kemudian dari address bus dia akan masuk ke ROM. Nah, di ROM ini kita akan melihat instruksi-instruksi apa saja yang ada di dalam ROM-nya. Nah, itu bagaimana caranya itu dengan tadi yang saya bilang mikroprosesor akan mengirimkan melalui address bus, lalu akan menuju ke ROM. Kemudian di dalam ROM ini akan mengecek alamat yang ada di room tersebut. Nah, selanjutnya untuk untuk step yang kedua itu setelah address diletakkan pada ROM, kemudian dari RAM ini juga dari alamat mikroprosesor ini dia itu mengalir menuju address bus, menuju ROM, kemudian menuju RAM, dan juga menuju address decoder melalui address bus. Nah, di sini kemudian ini tidak akan menjadi suatu masalah karena pada chip select ini dia akan ada saat itu kondisinya dia akan off. Nah, jika dilihat dari gambar itu pin select-nya itu yang ini. Itu ada di ROM, kemudian ada di RAM, dan juga ada di input atau output controller. Di ketiganya itu ada semua pin CS-nya atau pin select. Nah, jadi pin CS ini dia akan tergantung keluaran dari address decoder, yang mana address decoder ini dia akan memilih atau menentukan mana yang akan diaktifkan atau di-on-kan. Jadi dari address decoder ini dia akan dia akan mengirimkan suatu logic atau angka biner yang dimana dia akan mengirimkan itu angka 0 atau 1. Nah, kemudian fungsi dari logic tersebut itu akan memilih ya, yang saya tadi bilang dia akan memilih room mana, bukan room, akan memilih mana yang akan diaktifkan. Apabila misalnya kita ambil contoh, dia memilih room yang akan di-on-kan. Nah, ini room on, maka yang duanya ini untuk RAM serta input output controller itu dia off. Nah, ini juga dia akan off. Nah, jadi yang aktif hanya
di bagian ROM saja. Itu mengapa? Karena di sini tidak bisa bekerja atau aktif secara bersamaan, karena jika mereka aktif secara bersamaan akan terjadi konflik atau tabrakan. Jadi di sini dia mengeluarkan data, di sini juga mengeluarkan data, di sini menerima data. Nah, di sini dia akan ada yang namanya konflik atau tabrakan. Maka dari itu untuk kerja dari ROM, RAM serta input-output controller ini, dia itu akan bekerja secara atau akan aktif secara bergantian. Nah, setelah itu masuk ke step yang ketiga. Nah, di step yang ketiga ini tadi kan untuk si ROM ini sudah dalam posisi on. Nah, yang dua ini itu off dan ini juga off. Nah, ketika dia udah posisi on, si ROM ini tadi kan sudah ada address bus yang dikirimkan ke ROM ini. Nah, dari sini ketika alamatnya sudah diketahui dan si ROM ini mengambil address dari address bus yang tadi dikirimkan. Kemudian dia akan mencari alamat yang dikirimkan tersebut di dalam ROM. Ketika si alamat sudah ketemu, maka dia akan mengeluarkan, si ROM ini akan mengeluarkan data yang tadi sudah diambil pada address bus, kemudian dicari datanya di pada ROM, kemudian setelah ketemu dia akan mengeluarkannya merupakan suatu output pada bus. Kemudian untuk mengeluarkan data ini harus menunggu izin dari three-state buffernya, karena three-state buffer ini yang mengizinkan data keluar atau mengizinkan keluarnya data. Kemudian setelah data ini keluar, kemudian informasi dari ROM ini akan dibaca ketika sudah diizinkan keluar oleh three-state, dan si ROM ini pada pin CS-nya akan di-off-kan kembali. Nah, selanjutnya step yang keempat. Nah, ketika informasi dari ROM tadi sudah terbaca oleh mikroprosesor, kemudian ada lagi instruksi yang diberikan setelah itu memberikan perintah kembali untuk mencari alamat dari F600H. Nah, kemudian dari mikroprosesor ini masuk F600H. Setelah itu alamat yang tersimpan disuruh mencari berapa nilai yang tersimpan pada alamat tersebut. Pada saat keluar outputnya dari mikroprosesor ini, sudah masuk F600H ini sudah masuk ke address bus. Kemudian dari address bus tentang untuk mencari data. Ini kemudian address bus dia akan memberikan instruksi untuk mencari berapa nilai data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang kelima. Mikroprosesor meletakkan alamat F600H ini ke address bus atau ke alamat ini akan disebar. Nah, untuk alamat ini akan disebar. Jadi si alamat F600H ini akan disebar ke ROM, selanjutnya ke RAM juga. Nah, setelah disebar, pada saat alamat F600H ini masuk ke dalam address decoder. Nah, si F600H ini masuk ke address decoder ini. Nah, dari address decoder ini akan memicu atau mengaktifkan kembali si ROM ini. Kan mengaktifkan si ROM ini. Kemudian nilai alamat F600H ini masuk ke dalam ROM setelah si ROM ini diaktifkan oleh address decoder. Nah, setelah alamat F600H ini masuk ke ROM, dia akan mencari nilai data
yang tersimpan pada alamat F600H ini. Setelah dicari, dapatlah atau ketemulah nilai dari F600H ini adalah 25. Nah, ketemulah angka 25 ini. Jadi, alamat dari F600H ini adalah angka 25. Nah, dari angka 25 ini yang tadi kita dapat di ROM ini, kembali dikeluarkan ke sini. Dan dikeluarkan itu dengan three-step yang tadi untuk mengizinkan data keluar. Nah, kemudian setelah 25 ini sudah ketemu nilai alamat dari F600H. Kemudian step yang ketujuh, ini ya, yang saya bilang tadi, step yang ketujuh ini masuknya ya. Untuk yang nilai 25 ini dikeluarkan melalui three-step buffer, kemudian akan mengalir ke mikroprosesor, kemudian ke RAM, dan ke I/O. Nah, jadi si nilai 25 ini, mereka akan mengalir ke mikroprosesor, akan mengalir ke RAM, dan juga mengalir ke input-output controller. Nah, di sini mereka 25-nya ini akan standby di sini. Nah, setelah itu, untuk nilai 25 ini disimpan pada sebuah mikroprosesor. Nah, disimpan di mikroprosesor ini, itu pada sebuah register. Baik, lanjut. Tadi kan sudah disimpan angka 25 pada mikroprosesor, kita lanjut ke step yang ke-8, yaitu di mana setelah menyimpan angka 25 tadi, angka 25 di mikroprosesor, setelah menyimpan angka 25 di mikroprosesor ini pada register, mikroprosesor kembali mengeluarkan sebuah instruksi atau perintah atau angka, yaitu ke dalam address bus itu 2500H. Nah, ini 2500H yang dikeluarkan dari mikroprosesor ke address bus. Kemudian angka tersebut disebarkan ke ini, angka 2500 tadi dari mikroprosesor itu disebarkan ke RAM, kemudian ke ROM, dan RAM, dan ke address decoder. Nah, ketika angka 2500 ini masuk ke address decoder, nah, dari address decoder akan memilih atau meng-on-kan, nah ini bisa kita lihat, dia akan meng-on-kan pin chip select pada RAM. Nah, ketika pin chip select pada RAM ini on, maka yang chip select pada ROM dan input output ini dia off. Ini juga akan off. Jadi yang menyala itu hanya bagian RAM. Nah, untuk yang duanya itu dia akan off. Setelah itu kemudian dari sini logic akan mengirimkan logic 1 pada pin R atau W, atau bisa kita sebut dengan read atau write. Nah, maka mikroprosesor di sini akan mengirimkan logic. Ini kan dia akan mengirimkan nih 1, kemudian di sini juga 1, dan di sini juga 1, read atau write. Nah, untuk logic 1 dia akan membaca data dalam database yang standby, maka akan masuk ke dalam RAM. Nah, jadi si angka 25 ini dia akan masuk ke dalam RAM dengan three-step yang sudah mengizinkan masuk. Nah, 25 ini akan masuk ke dalam RAM. Setelah angka 25 ini masuk ke dalam RAM, si RAM-nya ini pada pin chip select-nya itu dia akan di-off-kan kembali. Nah, jadi sekarang untuk angka 25 ini tersimpan pada room chip, dan dia akan tetap ada di situ sampai ditimpa dengan data baru atau power di-off-kan. Mungkin sekian. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.